warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian hari ini? Saya harap kalian sehat dan tetap menjaga kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial, khususnya pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yuk kita simak videonya. Oh iya, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kalau misalnya kalian ada yang kurang ngerti tentang pembahasan ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Atau kalian ada yang mau menambahkan pengertian mobilitas. Jadi sebelum kita tahu lebih lanjut tentang mobilitas sosial, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian mobilitas sosial itu? Mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Intinya gampang untuk berpindah ya. Kata sosial yang ada pada istilah tersebut mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Nah, ini menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mobilitas adalah gerakan perubahan yang terjadi di antara warga masyarakat, baik yang secara fisik maupun secara sosial. Kalau ini menurut para ahli. Menurut Bapak Sujono Sukanto, mobilitas sosial merupakan suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Jadi, mobilitas sosial itu adalah perpindahan sekelompok orang atau seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain, baik secara horizontal maupun. Nah, ini ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial secara garis besar itu ada dua. Yang pertama, berdasarkan tipenya dan berdasarkan ruang lingkupnya. Berdasarkan tipenya nanti ada bagian-bagiannya lagi. Yuk kita lihat. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal. Yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Yang ketiga, mobilitas sosial lateral. Dan yang terakhir, mobilitas sosial struktural. Sedangkan berdasarkan ruang lingkupnya, mobilitas sosial itu ada yang pertama, mobilitas sosial antar generasi, dan yang kedua, mobilitas sosial intragenerasi. Berdasarkan tipenya, mobilitas sosial yang pertama akan kita bahas yaitu tentang mobilitas vertikal. Nah, ini ada gambarnya ya. Namanya juga vertikal, berarti mobilitasnya itu pergerakannya dari bawah ke atas atau bisa juga dari atas ke bawah. Kalau dicontohkan ini ada pertama dari kelas bawah, terus ada kelas menengah, kemudian naik lagi menjadi kelas atas. Atau sebaliknya nih, dari kelas atas turun ke kelas menengah atau turun lagi ke kelas bawah. Yuk kita cari tahu pengertian mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal itu adalah perpindahan individu atau objek dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat tadi ya, karena vertikal itu kan dari atas ke bawah atau bisa juga dari bawah ke atas. Jadi pergerakan vertikal dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas seperti yang tadi saya jelasin ya. Nah, mobilitas vertikal itu terbagi menjadi yang pertama, mobilitas sosial vertikal naik. Kalau naik berarti dari kelas bawah ke kelas menengah, kemudian ke kelas atas. Mobilitas vertikal naik disebut juga social climbing. Sedangkan yang kedua adalah mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking. Nah, mobilitas vertikal turun itu contohnya dari kelas atas ke kelas bawah, ke kelas menengah, dan ke kelas bawah. Atau bisa juga nih dari kelas atas ke kelas menengah aja. Atau bisa juga dari kelas atas langsung ke kelas bawah. Contohnya,
seorang lurah yang di kemudian hari menjadi gubernur. Atau contoh yang relevannya, kalian kenal kan Bapak Ridwan Kamil? Nah, Bapak Ridwan Kamil itu mengalami mobilitas sosial vertikal, naik atau turun? Untuk saat ini beliau mengalami mobilitas vertikal naik, yaitu dari wali kota Bandung menjadi gubernur Bandung. Atau contoh berikutnya adalah Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, dari wali kota Jawa Tengah ya. Terus habis itu menjadi gubernur DKI dan sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu contoh mobilitas vertikal naik. Kalau mobilitas vertikal turun, misalnya sekarang kan lagi pandemi ya, yang awalnya kerja di jabatan tertentu pada instansi tertentu, terus karena ada pengurangan karyawan, akhirnya si orang tadi kena pengurangan karyawan atau di PHK. Jadi dia mengalami mobilitas vertikal turun. Atau seorang kepala sekolah yang telah habis masa jabatannya, beliau pensiun, nah itu juga beliau mengalami mobilitas vertikal turun. Yuk lanjut. Masih berdasarkan tipenya, berikutnya adalah mobilitas horizontal. Seperti namanya, horizontal itu berarti lurus ke samping ya. Nah, ini ada gambarnya. Dari kelompok sosial 1 ke kelompok sosial 2 ke kelompok sosial 3. Dia tidak naik turun gitu, nggak vertikal. Nah, untuk lebih lanjut atau lebih jelasnya kita akan cari tahu apa sih mobilitas horizontal itu. Mobilitas horizontal yaitu perpindahan status sosial individu atau kelompok orang dalam lapisan sosial yang sama derajatnya. Jadi dia walaupun berpindah, tapi derajatnya tetap sama atau posisinya tetap sama, tidak naik, tidak turun. Contohnya, seorang guru yang dipindah tugaskan dari kota besar ke wilayah 3T. 3T tahu kan? Wilayah yang terdepan, terbelakang, dan terluar. Terdepan, terluar, dan tertinggal. 3T itu terdepan, terluar, dan tertinggal. Jadi misalnya nih, ada seorang guru di kota. Nah, cara kerjanya bagus nih. Pokoknya dia ulet, terus juga laten, ngajar anak-anaknya. Akhirnya beliau dipindahkan ke wilayah-wilayah Indonesia yang terpencil gitu, kayak film Laskar Pelangi. Nah, beliau dipindah tugaskan ke sana. Beliau mengalami perpindahan, yaitu dari guru di kota besar menjadi guru di daerah terpencil di wilayah Indonesia. Tapi posisinya beliau sama-sama guru. Nah, walaupun beliau berpindah, tapi status sosialnya sama nih. Hal itu disebut dengan mobilitas horizontal, karena walaupun berpindah, dia tidak naik jabatannya. Atau misalnya contohnya kepala sekolah di contohnya SMP Negeri 1 dipindah tugaskan, dimutasi ke SMP 2. Nah, kan di situ beliau sama-sama jadi kepala sekolah nih, cuma beda sekolahnya doang. Nah, Bapak kepala sekolah ini berarti beliau mengalami mobilitas horizontal karena yang pindah cuma sekolahnya doang, jabatannya tetap tidak naik, tidak turun. Ingat-ingat ya, kalau vertikal, sosial vertikal itu dia ada kenaikan atau penurunan. Sedangkan kalau horizontal, walaupun dia berpindah, statusnya tetap sama. Lanjut. Pasti berdasarkan tipenya. Berikutnya adalah mobilitas lateral. Apa sih mobilitas lateral itu? Mobilitas lateral disebut juga mobilitas geografis. Dikategorikan sebagai mobilitas horizontal. Nah, geografis itu artinya mobilitas secara wilayah ya, regional. Mobilitas lateral mengacu pada mobilitas perpindahan orang-orang, baik secara individu maupun kelompok, dari unit wilayah satu ke unit wilayah lainnya secara tidak langsung mengubah status sosial. Jadi, mobilitas ini ngebahas perpindahan orangnya itu secara wilayah, secara ruangan, karena geografis itu belajar secara wilayah yang ada di muka bumi. Contohnya, perpindahan warga dari desa ke kota, dari kota ke desa, dari suatu kota ke kota lain, atau dari suatu wilayah ke wilayah lain. Nah, ini penjabaran dari contoh yang pertama, yaitu misalnya dari desa ke kota disebutnya urbanisasi. Terus ada transmigrasi, imigrasi, sama emigrasi. Saya kasih contoh, misalnya
seorang mahasiswa, terus dia menjadi lulusan terbaik di kampusnya. Setelah itu dia itu berusaha buat melamar pekerjaan di luar negeri. Setelah dapat pekerjaan di luar negeri, karena merasa nyaman, si mahasiswa ini akhirnya berpindah ke warga negaraan menjadi warga negara Turki atau menjadi warga negara Eropa. Nah, si individu ini, si mahasiswa ini berarti telah mengalami mobilitas lateral, ya. Jadi perpindahan dari suatu wilayah ke wilayah tertentu yang secara tidak langsung mengubah status sosial seseorang. Misalnya tadi kan kalau misalnya dia ngelamar kerja di Indonesia, mungkin pendapatannya berbeda dengan kalau dia ngelamar kerja tadi ya contohnya di Turki. Nah, itu akan mempengaruhi status sosial dia. Tapi tadi itu adalah contoh mobilitas lateral. Jadi ingat ya, kalau mobilitas lateral itu dia berpindahnya secara wilayah atau ruang lingkup. Dan yang terakhir berdasarkan tipenya kita akan ngebahas mobilitas struktural. Apa sih mobilitas struktural? Mobilitas struktural adalah mobilitas yang disebabkan oleh inovasi teknologi, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, peperangan, bencana, dan kekejaman lainnya yang mengubah struktur dan jenis kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kalau ini contohnya kayak Islam di Rohingya ya. Itu secara struktural. Dia berpindah dari suatu negara ke negara lainnya, bahkan ada yang ke Indonesia ya kalau nggak salah. Nah, itu dia akibat dari peperangan. Atau misalnya nih yang di Ukraina ada yang ngungsi misalnya sampai ke Indonesia. Nah, berarti orang Ukraina yang tadi mengungsi ke Indonesia dia mengalami mobilitas struktural karena penyebabnya adalah peperangan. Tapi bisa juga dia mengalami mobilitas tadi geografis karena dia berpindah dari satu negara ke negara lain. Gitu. Sekarang kita masuk mobilitas berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama, mobilitas intragenerasi. Mobilitas intragenerasi adalah mobilitas sosial yang dialami seseorang selama masa hidupnya dalam satu generasi atau berdasarkan riwayat hidupnya. Jadi kalau intragenerasi itu adalah mobilitas yang dialami sama diri kita sendiri dari usia kita kecil sampai nanti akhir hayat kita gitu ya. Contoh pertama itu ada Zaid. Pada tahun 2015, Zaid bekerja sebagai seorang guru di SMP Harapan Nusa dan Bangsa. Pada tahun 2022, Zaid terpilih menjadi kepala sekolah di SMP Harapan Nusa dan Bangsa. Contoh ini itu merupakan contoh dari mobilitas intragenerasi, artinya si Zaid sendiri yang mengalami perubahan dalam dirinya, perubahan status. Perubahan statusnya vertikal atau horizontal nih. Kalau contoh di sini adalah vertikal karena dari seorang guru menjadi kepala sekolah. Contoh yang kedua. Pada tahun 2008, Ismi tinggal di Eropa bersama suaminya yang bekerja di sana. Pada tahun 2012, Ismi pindah tempat tinggal dari Eropa ke Jepang ikut suaminya yang dipindah tugaskan. Pada kasus ini, Ismi mengalami mobilitas intragenerasi karena Ismi sendiri yang mengalami perpindahan itu, yang mengalami perubahan. Nah, contoh Ismi ini adalah mobilitas apa aja yang dialamin? Horizontal yang pertama, karena walaupun dia berbeda, pindah dari satu wilayah ke wilayah lain, posisinya tetap menjadi seorang istri. Maksudnya Ismi tidak beda ya kalau misalnya dia jadi dosen di Eropa, terus misalnya dia dipindahin ke Jepang menjadi seorang rektor, itu beda. Kalau di sini dia contohnya horizontal dan dia juga mengalami mobilitas geografis karena berpindah dari suatu wilayah ke wilayah yang lainnya. Saya ulang, jadi mobilitas intragenerasi adalah mobilitas yang dialami sama si individu itu sendiri dari dia hidup sampai nanti dia meninggal. Nah, jenis mobilitasnya apa nih yang dialami si individu itu? Bisa jadi mobilitas vertikal naik, bisa juga si individu itu mengalami mobilitas vertikal turun, bisa jadi dia mengalami mobilitas horizontal, mobilitas lateral, mobilitas struktural. Jadi bagaimana perjalanan hidup dia selama ini gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Nah, berdasarkan ruang lingkupnya ada apa lagi? Mobilitas sosial antar generasi. Nah, ini ya contoh gambarnya. Yang pertama
antar generasi itu misalnya generasi ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Misalnya generasi ke-1 ditempatin sama kakek, generasi keempat ada anak kita sampai seterusnya cucu, cicit, dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang dimaksud mobilitas antar generasi? Kalau dari yang saya jelasin, kalian udah kebayang belum? Yuk, biar lebih jelasnya dari tahu. Mobilitas antar generasi adalah mobilitas sosial yang terjadi antara dua generasi atau lebih. Kan kalau yang tadi saya contohin kita ada 4 ya, dari kakek, ayah, kita sendiri, dan anak kita. Nah, mobilitas antar generasi itu tadi kalau 2 itu misalnya dari orang tua kita, ayah kita, dan ke kita. Intinya antar generasi itu mencangkup orang-orang di atas kita dan orang-orang di bawah kita, atau bisa aja kita dan orang-orang di bawah kita sendiri. Intinya berkaitan sama generasi, dari generasi ke generasi. Mobilitas seperti ini terjadi karena adanya perubahan status sosial antara ayah dengan anak, anak dengan cucu, dan seterusnya. Jadi yang ada perbedaan status sosialnya itu adalah dari generasi satu ke generasi yang lainnya ya. Mobilitas antar generasi mengacu kepada perbedaan status yang dicapai seseorang yang telah memiliki keluarga sendiri dibandingkan dengan status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga penjelasan saya tadi bisa kalian pahamin ya. Dan sekali lagi, kalau kalian kurang paham, kalian bisa memutar video ini sekali lagi dan bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar.